Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa bi ahdillahi awfu, dan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala maka tunaikanlah. Wa qaddama al-muta'allaqa lil ihtimam, dan dikedepankan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan janji-janjinya yang telah kita bacakan. Di antaranya adalah jangan mempersekutukan Allah, jangan membunuh anak karena takut miskin, dan lain sebagainya yang telah kita sebutkan di awal. Itu semua disebutkan agar kita ihtimamu bihi, agar kita memberi perhatian yang besar, menaruh perhatian kita terhadap janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada kita. Wa ahdullah, dan adapun janji Allah Subhanahu wa taala adalah ma'ahida bihi ila ibadih, adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hambanya. Wa hiya ibadatuhu subhanahu wa taala wal qiyamu bi amrih, yaitu tidak lain adalah tentang peribadatan, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk mengerjakannya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan janji kepada Bani Israel, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhadha Allahu mitsaqa Bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari Bani Israel, wa ba'athna minhum 12 naqiba, dan telah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengutus kepada mereka 12 pemimpin yang menuntun mereka, 12 pemimpin yang menuntun mereka. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Dan aku, kata Allah, bersama kalian selagi kalian itu menegakkan salat, menunaikan zakat, dan selagi kalian beriman kepada para rasulku, kata Allah, selama kalian mendukung mereka para rasul, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan selama kalian memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya kalian membantu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mitsaqun min janibil makhluq. Ayat tadi yang kita bacakan surat Al-Isra itu adalah janji untuk makhluk, janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk, yaitu untuk Bani Israel. Wa qauluhu ta'ala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan sungguh, kata Allah, akan aku hapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan aku akan masukkan kalian ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Nah, ini adalah janji dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kepada Bani Israel agar mereka menunaikan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Jika mereka telah menunaikan, maka Allah pun memberikan janji dari sisi Allah kepada mereka bahwa mereka akan diampuni, dihapus dosa dan kesalahannya, dan kemudian mereka akan kelak dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Tentunya jika mereka menunaikan salat, membayar zakat, menolong para rasul dan sebagainya yang telah kami bacakan. Jamaah kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala katakan, demikianlah apa yang kami wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang mengingat. Ini hadhil ayatul karimah fiha arba'u wasaya min khaliqi azza wajal. Ini ayat ini keseluruhannya, ya, mencakup 4 wasiat. Ayat yang mulia ini ada 4 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Al-ula, yang pertama, alla naqraba malal yatimi illa billati hi ahsan, agar kita tidak mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Atsaniyatu, dan yang kedua adalah an-nufiya al-kaila wal mizana bil qista, agar kita menunaikan atau menyempurnakan timbangan-timbangan dan takaran dengan adil. Yang ketiga adalah an-na'dila idza qulna, kita harus lurus, harus adil ketika kita berkata-kata.
Dan yang keempat adalah an nufiya bi ahdillahi, agar kita menunaikan janji-janji Allah terhadap kita. Wal ayatul ula fiha khamsa wasaya saral jami'i tis'a wasaya. Dan ayat sebelumnya yang kita sudah bahas pada rekaman-rekaman sebelumnya, sebelum ayat ini, itu ada 5 wasiat yang telah juga kita sebutkan. Ditambah dengan wasiat yang 4 ini, semuanya menjadi 9 wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Tsumma qala azza wa jalla, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam lanjutan ayatnya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan sungguh inilah jalanku kata Allah yang lurus, maka ikutilah. Hadhil wasiyatul asyirah, dan ini adalah wasiat yang ke-10. Berarti wasiat menjadi 10 ya. Faqauluhu anna hadza sirati, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa anna hadza sirati, dan sungguh inilah jalanku kata Allah, yahtamilu annal musyara ilaihi ma sabaqa, itu menunjukkan terhadap apa-apa yang sudah Allah sebutkan sebelumnya. Ya, ada 5 wasiat sebelumnya dan tadi 4 wasiat. Li'annaka law ta'ammaltahu wajadtahu muhita bi syar'i kulli. Karena kalau kita lihat isi wasiat yang Allah sebutkan dalam ayat yang kita sudah sebutkan sebelumnya, itu semuanya mencakup ya, atau berada dalam ruang lingkup syariat ya. Semua mencakup syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Imma nassa wa imma imaan. Entah itu disebutkan secara langsung teksnya ataupun secara tersirat. Wa yahtamil anna al-murada bihi ma 'umila min dinillah. Dan juga bisa bermakna wa an hadza sirati, dan sungguh ini jalanku, itu juga bisa bermakna adalah apa yang telah diketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala secara seluruhnya. Ai hadzal ladzi ja'akum bihi rasul, atau bisa bermakna keseluruhan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, yaitu ajaran daripada Islam ini sendiri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah datang mengajarkan kepada kita. Itulah jalan Allah. Huwa sirati, itulah jalan Allah. Ai tariqul musila ilaihi subhanahu wa ta'ala. Dan apa-apa yang Nabi ajarkan tentu menjadi jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa siratu yudhaf ila Allah azza wa jalla wa yudhaf ila salikihi, fa fi qouli ta'ala. Dan jalan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sirat, itu kadang disandarkan kepada Allah, kadang juga disandarkan kepada mereka yang menempuhnya. Misalnya dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, Al-Fatihah ayat 7, ini ya huna udhifa ila salikihi. Jalan di sini disandarkan kepada pelakunya, kepada orang yang menempuhnya. Ya, siratal ladzina, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat. Ya, jalan ini disandarkan kepada mereka yang menempuhnya. Fa fi qouli ta'ala, dan juga dalam ayat lain dalam surat Asy-Syura ayat 53, siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jalannya Allah yang padanya apa-apa yang ada di langit dan ada di bumi. Nah, ayat ini jalan itu disandarkan kepada Allah. Huna udhifa ila Allah, ya, di ayat ini kata sirat disandarkan kepada Allah. Fa idhafatuhu ila Allah azza wa jalla li'annahu muwassilun ilaihim. Dan ketika kata sirat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karena jalan itu sendirilah yang menunjukkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu huwa alladhi wada'ahu li'ibadihi. Dan karena jalan itu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, itulah jalan yang Allah telah tetapkan kepada hamba-hambanya. Wa idhafatu ila saliki li'annahum humul ladzi salaku, ya, dan jalan atau sirat kadang disandarkan kepada para pelakunya atau kepada mereka yang menempuhnya, li'annahumul ladzi, ya, karena mereka lah yang menempuh jalan itu, ya, karena mereka lah yang menempuh jalan itu. Wa qauluhu mustaqima, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan mustaqima, inilah jalanku yang mustaqima kata Allah, yang lurus. Hadhihi halun min sirat, ini adalah keadaan daripada jalan itu, ya, keadaan daripada jalan itu. Halu kaunihi mustaqima la iwaja fihi, atau la i'wijaja fihi fattabi'uh, tidak ada kebengkokan pada jalan itu maka ikutilah. Kemudian wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, ya, yang banyak, fatafarraqa, maka kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah. Kata subul di sini
Subul ini adalah at-turuqul multawiyah, jalan-jalan yang beragam, yang banyak. Al-kharijatu anhu, yang keluar daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menyelisih daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata fatafarlaqa, ya, tafarlaqa ini adalah fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari'. Ya, ini penjelasan dari segi bahasa ya. Memang Syekh Al-Utsaimin kalau menjelaskan ayat begitu ya, mendalam. Juga dari sisi bahasa dijelaskan, juga dari sisi fikihnya banyak yang beliau jelaskan. Dan kita tidak menjurus pada persoalan bahasa ya. Yang jelas beliau Syekh Al-Utsaimin juga menjelaskan bahwa kata tafarlaqa ini dia fathah karena ada an di sana yang dikira-kira. Ya, ada an yang dikira-kira setelah fa sababiyah. Fa yang menjadi sebab. Fa tafarlaqa, fa itu adalah fa sababiyah dan ada an di sana sebelum tafarlaq. Namun tidak ditulis, tapi bisa dikira-kira bagi orang yang paham ilmu bahasa. Kemudian kata subul, wa huna qala as-subul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Kata subul ini jam'u sabil, jamak dari kata sabil. Sabil itu adalah tunggalnya, sementara subul adalah jamaknya. Ya, subul artinya jalan-jalan, jalan yang banyak, jamak. Kalau sabil cuma satu, jalan satu. Ya, jam'u sabil, subul adalah jamak daripada kata sabil. Wa fit tariqi allati adhafaha Allahu ila nafsihi qala sabilih. Dan adapun jalan yang Allah Subhanahu wa taala nisbatkan atau sandarkan kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sabilih, jalannya, bukan subulih. Artinya jalan menuju Allah itu adalah hanya satu jalan saja. Lianna sabilullah azza wa jal wahidun, ya. Karena jalan kebenaran, jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan keselamatan itu memang hanya jalan yang satu. Wa amma ma ada, dan adapun selainnya, fa subul mutaaddidah, itu adalah jalan yang beragam, yang sangat banyak. Walihada qala Nabi, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akan terpecah umat ini menjadi 73 kelompok, kulluha, semuanya, ya finnar, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, illa wahidah, kecuali satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan selainnya. Fasabilul munji wahid. Oleh karena itu jalan yang selamat itu hanya ada satu jalan saja. Wal baqiyatu mutasyaibatun mutafarriqah. Adapun jalan yang lain yang sangat banyak itu bercabang-cabang dan terpecah-pecah.